dari orang-orang yang tadinya belum celana mau masuk masjid. Akhirnya kita buat kegiatan sesuai dengan mereka, BMX, parkour. Kalau dia punya hobi coret-coret di jalan, ada kan jalan-jalan tuh dicoret, tembok-tembok dicoret. Nah, yang seperti itu kita rekrut, kita buatlah di masjid itu graffiti. Jadi, tetapi yang dibuat adalah tentang apa? Tentang kata-kata motivasi dari Al-Quran dan hadis. Nah, akhirnya yang ada di Al-Falah itu banyak coretan, tapi sudah beda lagi maknanya. Nah, itu ada satu komunitas sendiri. Kalau di tempat lain kadang jangan ke sini, nggak boleh ke sini, nanti masjidnya tambah dioret-oret. Tapi kalau di Al-Falah silakan masuk, buat event, cari tempat untuk dicoret-coret. Oke, next start. Selanjutnya lewati aja. Nah, strategi keuangan masjid. Ada 3 hal kalau kita membahas keuangan. Yang pertama adalah tentang anak muda, ya. Yang kedua tentang program, dan yang terakhir tentang teknologi. Kenapa sih kok harus anak muda? Kan pertanyaannya itu, orang tua dikemanakan? Ya orang tua tetap ke masjid. Tetapi kalau di kami sudah dikondisikan sebagai pembina, pengasuh. Kalau bawa badan sendiri aja susah, jalan susah, apalagi ngurus umat. Akhirnya kita rekrut anak muda. Terus setelah anak muda dapat, buatlah program. Nah, programnya seperti apa? Seperti tadi, program yang berhubungan dengan anak muda. Bila perlu naik gunung, karena kami punya program ke Lawu itu setahun sekali naik ke Lawu. Kemarin naik ke Magelang ke Andong. Seperti kalau pertama ke Andong, terus ke Lawu. Jadi program anak muda. Nah, terakhir adalah teknologi atau digitalisasi. Anak muda itu kalau untuk datang ke masjid ikut ngaji itu susah. Bukan susah ya, kurang mau. Mau ngapain ke masjid? Ngaji. Tapi kan tidak mau dia kalau ngaji ke masjid. Akhirnya anak muda yang sudah ada di dalam itu, yang tadinya itu untuk ngaji aja susah, kompetensi dia itu apa sih? Buat video. Apalagi IG, apalagi sesuai kompetensi dia. Kalau dia bisa di YouTube, oh ya kamu di YouTube live streaming, kau di YouTube apain. Jadi kita fungsikan dia sesuai kompetensi dia. Yang live streaming ya edit. Jadi kami punya divisi atau seksi atau bagian di masjid namanya konten kreator. Nah, video-video ini kita upload, kita sampaikan di beberapa medsos, akhirnya orang yang nggak ngerti tentang masjid juga ngerti. Bagaimana kajian subuh. Jadi subuh itu sudah ada kajian. Tiap subuh, ngaji setiap subuh. Kultum ya tiap subuh. Sampai sholat suruh selesai. Setelah itu ngapain? Sarapan. Kecuali hari Senin sama hari Kamis karena puasa. Oke, next mas. Tantangan keuangan atau tantangan finansial di masjid. Fakta umumnya ketergantungan pada infak dan sumbangan. Ya, keuangan masjid umumnya ketergantungan pada infak dan sumbangan. Leres napa leres? Kalau kita hanya tergantung infak sama donasi sumbangan tok berat. Sementara kegiatannya kan banyak. Ini suka tidak suka memang ya butuh untuk operasional, suka tidak suka. Al-Falah itu pengurus atau kita sebut badan eksekutif itu sekitar 30 orang, anak muda semua. Takmir ada sendiri. Kalau takmir tidak digaji, tetapi kalau badan eksekutif mendapat bisaroh. Ketidakstabilan pendapatan dan pengeluaran. Jadi pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa. Akhirnya bingung, kegiatannya tidak ada. Nah selanjutnya yang harus dilakukan ngapain sih? Yang harus dilakukan ya takmir harus inovasi. Kalau selama ini pengurusnya sudah S2 nggih. Rata-rata syarat jadi takmir S2 atau S3. Sampun sepuh sangat. Jadi sampun sepuh kayak ngurus masjid ya berat.
Rata-rata kan itu. Jadi takmir harus berinovasi. Kalau memang anak mudanya belum dapat, bagaimana sih bisa anak muda mau ke masjid? Terus selanjutnya buat diversifikasi pemasukan. Dari mana aja sih yang memungkinkan infak, sedekah, dana datang? Dari mana aja? Selanjutnya mulai dengan program-program ringan. Jadi sing narik program apa sih di lingkungan tersebut? Kan tidak semua masjid sama. Kurang berapa menit? 5 menit. Kurang 5 menit nanggung ya. Terus selanjutnya digitalisasi masjid, rekrut SDM, bangun medsos dan informasikan program. Ya, nanti mungkin banyak ke diskusi. Cara dan sumber keuangan masjid. Ada yang disebut spiritual connection. Apa itu? Adalah siam. Apa itu siam? Nah, tadi Ustadz Ridwanul udah bahas. Paling enggak qiyamul lailnya bagaimana? Tapi kalau kami di Al-Falah siam, subuhnya pengurus harus di masjid. Pengurus tadi sholatnya enggak di masjid ya bukan pengurus, tim hore. Yang kedua, infak. Harus infak. Kalau kami di sana dipotong, di bisarohnya dipotong. Infak langsung setiap hari. Terus Al-Quran, baca Quran tiap hari dan masjid. Semua ada di masjid. Yang selanjutnya adalah sumber infak dari muamalah. BUMN, badan usaha milik masjid, atau amal usaha atau unit usaha. Itu yang kami lakukan. Yang ketiga adalah dari zakat infak sedekah, plus wakaf produktif, wakaf kebermanfaatan untuk umat. Next mas. Oke, lewati. Unit usahanya apa aja sih? Nah ini ada gambaran sedikit. Kalau yang tengah adalah unit usaha dari air minum isi ulang. Itu ada videonya, kita tidak setel. Apalagi ada kuliner, fashion muslim dan banyak banget. Jadi kalau bapak ibu itu bingung usahanya apa sih di masjid, ya konversikan dengan yang kemampuan yang ada. Tapi kalau mau buat usaha kan butuh dananya dari mana? Sedangkan infak aja susah, sedikit kok suruh usaha. Oke, lewat. Nah ini salah satu penataan kios UMKM di Al-Falah. Jadi UMKM juga kita bina. Next. Sumber pendanaan unit usaha. Tadi kan suruh usaha itu. Dari mana sih? Banyak sekali. Dari dana internal masjid, paling pengurus. Tergantung unit usahanya apa. Yang kedua, infak terikat. Jadi infak yang disampaikan ke jamaah, tapi terikat untuk program. Yang ketiga, sistem kemitraan, penggalangan donasi, biaya jasa marketing atau marketing fee, terus rental atau persewaan. Ada beberapa masjid yang punya hotel, punya ruang persewaan, ada toh, ruang pertemuan disewakan, punya lahan parkir disewakan, punya tanah disewakan. Nah itu ada juga hak kelola. Jadi masjid mengelola properti cuman mengelola aja, tapi ada sharing profit, ada CSR. Nah ini CSR ini sebetulnya besar sekali, tapi bagaimana sih kita mendapatkan CSR? Kira-kira perusahaan mana sih yang mempunyai CSR yang konversinya ke masjid? Yang ketiga, kolaborasi filantropi. Jadi kita bekerja sama dengan lembaga filantropi di sekitar kita. Yang terakhir, pendanaan pemerintah. Nah, pendanaan pemerintah ini bisa ada, bisa tidak ada. Jangan dijaga banget setahun bisa. Jadi bagaimana masjid itu bisa berkontribusi untuk masjidnya sendiri dulu, baru ke orang lain. Next. Kalau tadi kan yang berhubungan dengan unit usaha, kan udah ketemu banyak banget tadi toh. Caranya bagaimana, sumbernya dari mana. Nah, untuk teknisnya mungkin nanti kita bisa komunikasi. Sekarang strategi jiswafnya, zakat, infak, sedekatnya. Kalau tadi strategi untuk unit usaha, sekarang untuk zakat, infak, sedekah. Yang pertama database dan mapping. Selanjutnya SPD atau silaturahmi. Jadi setelah kami mempunyai database, kita silaturahmi ke jamaah, ke orang-orang yang potensi untuk berzakat, infak, sedekah itu tinggi dan gede. Ketiga ada CS, ada CRM. Nah ini nanti agak beda lagi karena ini sudah masuk ke fundraising atau crowdfunding online. Selanjutnya ada wakaf produktif yang mungkin akan disampaikan oleh
Ustadz Ferry nanti ya. Nah ini untuk strategi jifaf di masjid ini kan salah satu aja. Next. Sekarang kenapa sih orang berdonasi? Tinggal satu slide lagi ya. Kenapa sih orang berdonasi? Kan kita bingung, orang suruh berdonasi sementara kita nggak ngerti kenapa kok dia harus berdonasi. Yang pertama, orang donasi itu harus diminta. Ternyata yang paling tinggi itu diminta, baru donasi. Kita minta. Nah caranya nanti ya lewat program, lewat yang lain. Yang kedua ada program. Kalau nggak ada program dia bingung mau donasi apa, judulnya apa, kemana, bermanfaat enggak untuk jamaah. Selanjutnya donasi online lebih praktis dan efektif sekarang. Ada rezeki makin berkah sebagai rasa bentuk syukur, bantuan lebih tepat sasaran. Jadi orang donasi itu ini tepat nih, programnya tepat sama kami, dia baru donasi, terus membersihkan harta dan hak orang lain. Yang terakhir kondisi ekonomi yang relatif mungkin untuk donasi. Habis ya. Nah ini permudahlah orang untuk jadi donasi tidak hanya cuman offline tetapi cara-caranya ya lewat digitalisasi yang ini yang kita sampaikan tadi, transfer bank, interbanking, mobile banking, auto debit, e-money, QR code, ada tuh QR code pakai kris sekarang, terus ada e-wallet, banyak sekali. Nah kami sudah menggunakan beberapa sudah kami gunakan, akhirnya donasi juga tinggi, programnya tinggi, tapi tetap minus terus. Iya, donasinya tinggi, bisa sampai 700, 800 juta per bulan, tapi kegiatan juga banyak, habis terus, minus terus. Next. Oke, kita lewati maka produktif. Terima kasih. Itu beberapa materi dari saya, waktunya terbatas. Kalau ada diskusi mungkin nanti ditanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustadz Lutfi Urbani yang telah memberikan pencerahan ya tentang bagaimana pengelolaan Masjid Al-Falah. Bapak Ibu sudah siap untuk menjadikan masjid yang makmur seperti Al-Falah Al-Mukim? Kira-kira mau siap kapan, Pak? Sekarang ya? Sudah punya tip dan triknya, Pak? Oh, boleh belajar. Nah, sekarang sesi berikutnya kita akan berikan life hack-nya, Pak ya. Jadi kalau tadi kan sudah disampaikan oleh Ustadz Ridwanullah bagaimana Masjid Al-Mukim, kemudian Ustadz Lutfi bagaimana Masjid Al-Falah. Sekarang kira-kira bisa nggak Masjid Makmur itu terwujud dalam waktu yang sangat singkat? Bisa nggak? Insya Allah, ya Pak, ya pasti ya. Nah, kita sekarang akan berikan life hack-nya. Bagaimana mewujudkan masjid yang sangat makmur dalam waktu yang mungkin relatif singkat. Sudah ada contohnya. Langsung kita tampilkan untuk pemateri yang ketiga. Gurunda kita Ustadz Ferry Susanto dari Yayasan Indonesia Bertahun dan pengawas Yayasan Darut Tauhid Peduli dan pengawas Yayasan Darut Tauhid. Kepada Ustadz Ferry dipersilakan.